Meja pindah mendong. Kon hana bebas bang pindah mendong meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu meja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billah ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundhirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil haqqa 'ala lisani wa qalbi. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa hadirin kaum muslimin midan ayah, sidang pengunjung dakwah yang berbahagia. Marilah sama-sama gedanyo saban sari kita ucapkan puji dan syukur gedanyo kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam yang berbahagianyo Allah mentang pesinggah akan kesehatan serta kesempatan kepada gedanyo sehingga dapat gedanyo hadir di tempat yang mulianyo. Tujuan dan maksud ialah dakwah yang gedanyo selenggarakan bersama. Mudah-mudahan kehadiran gedanyo bak malamnyo sedikit membuka ruang hati gedanyo untuk mengenal lebih jauh sebenarnya siapa sang pencipta gedanyo. Tanya tahu dia hurung dunianyo adalah dari hana nepena oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak di kalangan manusia yang lupa sebenarnya untuk apa kita diciptakan. Untuk apa manusia ini diciptakan oleh Allah? Lalu posisi kita sekarang ini di mana dan kemana langkah dan tujuan kita? Apabila hilang daripada konsep dasar, maka tidak mustahil manusia tersebut akan menghadapi yang namanya kesesatan. Na'udzubillah. Makanya kita setiap bercermin, sama-sama kita mengintrospeksi diri. Sebenarnya Allah Ta'ala kupu kepujiannya. Allah menciptakan manusia sebagai khalifahnya di muka bumi. Akan tetapi mengapa manusia banyak melupakan akan tugas utama dari penciptaan manusia tersebut? Tanyo kepuji oleh Allah ummi ayah, bukan untuk berlomba-lomba mencari rizki, bukan untuk berumah tangga untuk memperbanyak keturunan, itu juga bukan tujuan utama. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia illa liya'budun,
Utama kita wajib untuk mengenal siapa yang menciptakan kita. Yang kedua, wajib menjalankan segala perintah-perintah. Yang memerintahkan ialah yang menciptakan kita. Yang ketiga, semata-mata penciptaan manusia itulah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Urang yang tua, ayah yang berbahagia. Berapa banyak manusia mengambil alih tugas Tuhan. Tanya manusia tanpa kita sadari. Pakon udip lun han berubah. Pakon udip lun sabilang susah. Nyo adalah tanda tanya besar di dalam kehidupan kita. Ada manusia yang bertanya, kalaupun Allah itu ada, kemana dia di saat kami membutuhkan, di saat kami sedang menderita kelaparan, hidup kami pada posisi miskin, fakir, di mana Tuhan di kala itu? Yang bahwa getanya manusia diwajibkan untuk belajar ilmu ketauhidan agar tidak salah bak tamarid yo tuhjid ke kafir, naudzubillah. Bukan Allah yang tidak ada dan tidak peduli kepada kehidupan kita, akan tetapi kitalah yang menghindar dari ketentuan Allah. Inilah yang sering dan banyak manusia lupakan. Berapa banyak manusia tunggu malamnya bersemiki ke tengok, malamnya tak fikir singoh pada copeng untuk tatuk kredit Honda, singoh pada copeng tak jopeng untuk pengajian anak di Dayak, singoh pada copeng beruh kabeh. Sebenarnya itu bukan tugas manusia. Dari konsep dasar kita perhatikan bahwa Allah menciptakan manusia itu untuk ibadah. Baik kacok butuhan. Allah kagak jamin rezeki kepada kita. Ngapain kita mengambil alih tugas Tuhan? Nepegali Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Hana mesaboh pih binatang yang mentang mumat-mat di atas muka bumonyo illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah menanggung ia itu akan rizkinya. Jadi kita nyoba ambil pusing. Yang giyu dalam agama ibadat. Mantan kupeng kembali ke pikir, yang giyu pikir ibadat. Ibadat yang kita nyoba kerjakan kabutul, sesuai lagi perintah agama, itu yang mesti dipikirkan. Cinuduk nak mikir dah, buka butoi tak buka hubungan dengan Allah. Andai kata kabutoi hana manusia yang udip dalam morat marit, hana. Cuma karena saja jalur kehidupan ini salah kita artikan, salah kita manfaatkan, itulah maka hasil daripada kinerja kita juga yang menuai akan hasilnya urung silun. Pun saja tak pubut yang kenyang yang dapat pokok lelon lagi nyaudik ya, karena mau kita demikian. Mau lebih baik, maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah jauh lebih baik. Tapi kira kita orangnya putar butuh lun ibadat pokok menaudik lun ya Allah. Cobalah kita buat pengaduan kepada Allah. Apa saja kebutuhan kita mengadu sama Allah. Hana perlu dah berapa manusia ni. Bak manusia dia tak pegah tengku kecewa. Tak pegah bak tetangga. Lo nuronyo hana ber, nabi mutang ber je. Tak pegah le tetangga kasih mutang tapi ke kantong mutang baka. Artinya kecewa. Tapi bak Allah pula. Apa saja mengadulah kepada Allah. Urung siklon. Bagaimana getirnya kehidupan keluarga Nabi. Beradu. Pura nana mengeluh tidak. Tetap ibadat yang pekat, tetap yang difokuskan itu ibadat. Asal ibadat kapak, jalan rezeki pun dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana boleh? Kena urut mandengku usahakan wajib, usaha wajib. Makam getanyo hidup bak makam asbab.
Artinya mukumat dengan sebab berpelahi rezeki di Allah. Ada makam-makam tunggu lagi makam para aulia, ya. Yang makam yang hai taik ni tengok geduk ke dah. Menyo di sino na yang mulia buya kita nyo. Ya, selalu dalam rahmat Allah beliau. Ane kalau nak buya pun apa ni yang minta rezeki hana tu. Urang gejak kenan dia tak doa minta. Doa kalau nak bu. Abuya nyo doa kalau tewa nak pergam. Artinya apa? Hana minta tu. Karena mereka itu fokus zikir kepada Allah, mengingat Allah senantiasa. Orang yang hanya pernah putus mengingat Allah, jangan mimpi, rezeki pun tidak akan pernah putus. Karena sang pemberi rezeki selalu dalam zikir kita manusia. Demikian perhatian kita membuat hubungan dengan Allah, demikian Allah membuat hubungan spesial dengan katanya hamba. Apapun jalannya, ingat konsep dasar. Unyokan tugas lun. Karena seandainya kacau alih butuhan, malam dah semikir tengok apa kucok peng. Itu kan butuhan. Tanyo hana ketupat. Tapi kili tanyo tengok pak kacok peng yang butuhan. Munyo kata pikir le tanyo, kan ada manusia yang bak fikir rezeki sampai lupa kewajiban untuk ibadat. Tuo ibadat, berfokus ke rezeki dulu. Nyo salah. Karena sebaliknya tugas utama ibadat, rezeki gato oleh Allah. Menyotacok alih butuhan seolah-olah dikali Allah menong. Rezeki ku tanggung lelung, rezeki lombi. Tapi menyoka kalian mengambil alih lun hanle lun permen. Cipiki juga aterau tu hanle ku permen. Itu contoh paling kecil. Makanya jangan pernah mengambil alih tugas ketuhanan. Urung silun. Tanyo hana tepat rezeki tanyo kino kan? Hana tepat. Hana manusia yang tepat. Pat rezeki long kino. Tapi jangan salah. Rezeki han silap, han tua, han salah alamat katanya. Rezeki itu tahu di mana alamat pemiliknya. Nyan mentang. Komit dalam udit. Fokus untuk ibadat sehingga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sama-sama getanyo alamatkan, getanyo layangkan dalam pangkuan kemuliaan seorang anak manusia. Beliau ditakdirkan oleh Allah menjadi nabi yang terakhir. Kemuliaan Nabi urung silun wajar. Dari sebelum beliau itu diciptakan oleh Allah, itu telah diberikan kemuliaan. Demikian ketika beliau berada dalam kandungan ibundanya, itu juga luar biasa, mendatangkan rahmat bagi ibundanya. Demikian waktu beliau lahir Nabi ini bintang yang ada di langit, bintang menutupi semua permukaan langit, mendung tutup, terang penuh, menyinari, menunggu kekasih Allah itu datang. Maka di antara dua buah wate, di akhir waktu malam, di awal waktu fajar, lahir junjungan alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi kita nyolari dengan izin Allah itu membawa rahmat bagi sekalian alam. Wajar negara di luar Nandro untuk menyambut kedatangan hari kemuliaan, hari kelahiran Nabi Muhammad. Daerah Gog ipegot acara luar biasa. Pemerintah mereka mengeluarkan dana, menggalang dana, dipugot acara penyambutan hari kelahiran Nabi luar biasa. Contoh lagi di Turki, tunggu di Nagro Syam, Libya, negara-negara Islam yang dipugot pernah permit lampu di langit itu cukup lah. Misalnya kan pergantian bulan le solat maghrib kan, le semayang maghrib ketubi masyarakat lagi drone sino. Kalau nu langit tunggu, kalau nu langit itu meledak bertuh, udip lampu menulis nama Nabi Muhammad. Semua orang menyaksikan lu. Kalau waktu tiba-tiba maka ji beda tu
udip lampu dulu disambut dengan meriah oleh seluruh umat Islam dengan lantunan salawat kepada Nabi yang mulia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nya bago man di Aceh itu, kalau di Asia Tenggara, di Indonesia itu kan, di Indonesia paling parah untuk peringatan Maulid Nabi. Menyo di Indonesia, di Aceh paling berat. Menyo di Aceh, di Kabupaten Pidi cukup parah. Artinya hai bakdone parah sih, bencet abang ngedron mari kamu hino tunggu berat sih. Menyo di Pidi pegot pernak-perniknya dihias jalan untuk biaya haji mentang fantastis, luar biasa. Lon wate lon tamang Kabupaten Pidi tunggu dari 2006 lah lon tamang Kabupaten Pidi. Lon kalian dihias jalan cukup lah. Lon tanya bapak kesi awaknya enggak? Bapak kesi nyoleh abe pen tak pegot hiasan bak jalan nyo na abe pen 7 juta. Lon kali pak kesi tunggu menyo ke hiasan mentong abe pen 48 juta. 48 juta ke hiasan mentong. Pidi. Hai pak drone ayu cik kena kan munurut drone ni drone. Itu baik anak dapat drone ayu nyampi kai hap lo. Yang mana ayu. Nekalan ni kan, kenapa umat Islam nunggu lagi antusias untuk merayakan kelahiran Nabi? Di Aceh, nah orang itu je pegah, hana giyu pegah kauri maulid. Nah, maka kejadian ayah lu pegah bakdra ni kan di daerah Aceh Besar kan, ubik Wahabi hanya pegah maulid, kok sakit, hanya pegah maulid. Kira-kira 12 atau 12 tahun anak maulid Nabi anjing pegang ikut lewat masyarakat menurut kalinya tak pilih kesi berawak draw tu jikompak tu urung draw tu karena kan hampir 70% Wahabi medung 20% lagi urung ditanya dulu ikut rapat malam pemilihan kesi menang awak ditanya dulu kak lah masjid besar di Aceh Besar, tapi yang lalu buka tempat di Aceh Besar tu bingit jalan lah masjid raya tahu. Hantar nak ada dah tu nak maulid. Bakal dalam rapatnya lagi yang menang kesinya. Nyo tak pegat maulid akbar tu dong. Taundang penceramah. Manso taundang, ungku putih taundang. Drana telung ungku putih kan ke macam tu ya. Buna telun tren moto kan hana tegur kan hana lo hormati urung dran long tu pu phone tren kan keun ke long dran nah long tu puno bak putu lagak tharong pakan yang tu malam ni hancur dah long tu puno kenewanyo ku pergi abonan le tunggu putih urang hijau kayo dia udah dengar tapi yang cerita bahas yang oleh siam tua. Jadi di Aceh Besar kan, taundang ke putih ni kau. Jadi panitia telefon lun dan hanai pega masalah di kampungnya hanai ke pega balur. Ini lagi biasa kau nak nama ulung yang hana galak ke pega maulid itu kau ikiah lu. Lung takat samarta di hina lu pudu. Lu ibu dah jemaah yang waru.